Pemirsa, kita berjumpa lagi di channel YouTube Jurnal Abadi. Jangan lupa like dan subscribe. Mari kita tonton video ini. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memberi kado istimewa Monumen Penerbangan TNI Angkatan Laut bagi jajaran penerbangan TNI Angkatan Laut di acara ulang tahunnya yang ke-68 Penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2024, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Peresmian Monumen Penerbangan Angkatan Laut ini digelar setelah upacara peringatan puncak hari ulang tahun ke-68 Penerbangan TNI AL yang digelar di Apron Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut atau Lanudal Juanda, Puspenerbal. Dihimpun dari Pusat Penerangan Puspenerbal bahwa keberadaan monumen yang berdekatan dengan Museum Penerbangan Angkatan Laut, yang peletakan batu pertamanya dilaksanakan pada Selasa tanggal 12 September tahun 2023 oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Monumen penerbangan ini berlokasi di dalam Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal, Juanda, Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di depan Museum Penerbangan TNI AL, REBO Cokroadirejo yang dibangun di atas lahan seluas 1,3 hektare. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Kamis, tanggal 27 Juni 2024, pukul 10.25 waktu Indonesia Barat, Monumen Penerbangan Angkatan Laut secara resmi saya resmikan. Usai meresmikan Monumen Penerbangan TNI Angkatan Laut, Kasal dalam keterangan dengan awak media menjelaskan tentang Museum Penerbangan TNI Angkatan Laut. Semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, baru saja kita semua melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut. Namun sebelum itu dilaksanakan pula acara penyematan brigade kehormatan penerbang Angkatan Laut kepada beberapa pejabat TNI Angkatan Laut. Di antaranya adalah Komandan Kodik Lakal, kemudian para asistennya adalah Asrena dan asisten operasi, kemudian Panglima Armada 1, Panglima Armada 2, dan Panglima Armada 3. Dan mereka sekarang sudah menjadi warga kehormatan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut. Dan dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun Pus Penerbang ke-68 ini juga dilaksanakan defile, kemudian ada demo-demo dari flypast dari helikopter kita maupun pesawat-pesawat fixed wing dari TNI Angkatan Laut. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Dan yang acara ketiga adalah peresmian monumen dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut yang berada di dalam kompleks Lanudal Juanda. Alhamdulillah semuanya berjalan, rangkaiannya berjalan aman dan lancar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pendahuluan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, jadi memang Pus Penerbang, terutama unsur-unsur dari Pus Penerbang ini selalu terlibat dalam berbagai operasi yang dilaksanakan oleh TNI maupun TNI Angkatan Laut. Ya, yang paling menonjol adalah dalam kegiatan pembebasan sandera Sinar Kudus. Di situ heli kita dengan dipersenjatai senjata berhasil melumpuhkan para pembajak. Kemudian dalam tugas-tugas perdamaian juga di Libanon dalam di bawah naungan PBB yaitu MTF, Maritime Task Force, UNIFIL, yang ditugaskan setiap ada KRI yang ditugaskan selalu ada
unsur pus penerbal, yaitu 1 heli onboard di dalam KRI. Kemudian dalam beberapa operasi-operasi terdahulu, dari mulai operasi Tripora, operasi Tripora, Seroja, dan di Aceh, kemudian di Papua sampai dengan saat ini pun kita melibatkan unsur-unsur pus penerbal. Dan ke depan kita akan terus menambah unsur-unsur pus penerbal, tentunya dengan alutsista-alutsista yang baru. Bahkan kita juga akan mengembangkan unmanned system, jadi pesawat-pesawat tanpa awak. Nah, itu harus juga memperkuat nanti pus penerbal ke depan, karena ke depan, peperangan ke depan itu tidak bisa diprediksi, jadi kita harus membutuhkan unsur-unsur yang punya kemampuan tinggi dan efektif dan efisien. Dengan adanya unmanned system, UAV, UCAV, itu pelaksanaan operasi menjadi lebih efektif dan efisien. Itu kira-kira. Pak Asam, Ya. bagaimana menyiapkan SDM dalam menjaga kedaulatan NKRI untuk penerbangan? Untuk penerbangan di sini ada juga sekolah Senerbal ya, sekolah penerbangan TNI Angkatan Laut. Kita juga mendidik para penerbang. Selain dari Angkatan Laut sendiri, kita juga mengambil personil dari PSDP yang dididik oleh TNI Angkatan Udara. Kemudian nanti setelah itu baru menyesuaikan pendidikan lanjutannya di TNI Angkatan Laut untuk unsur-unsur yang bisa beroperasi di atas laut. Dan seperti heli misalnya, dia harus bisa mendarat di kapal-kapal yang relatif kecil maupun kapal-kapal yang besar dalam kondisi kapal bergerak. Itu juga membutuhkan skill khusus, maka harus disesuaikan dengan medan tugas yang ada di dalam. Jadi kita tetap mendidik. Begitu pula yang unmanned, ini juga mereka yang mengendalikan UAV, Scan Eagle misalnya, mereka dididik di Amerika. Kemudian sekarang kita mungkin akan menambah juga beberapa unsur-unsur UAV. TNI Angkatan Laut dilarang untuk mengikuti atau terlibat dalam judi online. Pinjol juga kita larang, ya. Tidak hanya judi online, bahkan pinjol pun kita larang juga, pinjaman online. Dan ini juga udah arahan dari Panglima TNI, bahkan dari Presiden Jokowi. Kita memberikan peringatan keras bagi anggota yang berani terlibat dalam judi online, karena ini sudah banyak memakan korban. Jelas Prima! Jelas Prima! Jelas Prima! Terima kasih. Demikian sajian dari channel YouTube Jurnal Abadi. Sekian dan terima kasih.